mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ya, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah, nikmat sehat dan berkesempatan kita dapat belajar di kelas 9 ini ya. Mudah-mudahan kita dapat diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak, hari ini kita belajar pelajaran sejarah kebudayaan Islam ya. Yaitu mengenai sejarah kebudayaan Islam. Apa kabar? Apa keadaannya? Sehat? Alhamdulillah. Ya, sehat semua ya. Mudah-mudahan tidak ada yang kena COVID, mudah-mudahan tidak ada yang kena penyakit ya. Amin. Kita syukuri kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum kita belajar, kita baca doa dulu. Kita baca bersama-sama doanya ya. Kita sama-sama. Nah, kita baca doanya. Mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Lagi Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya akan Bapak absen ya. Bapak absen dulu. Ya, diperhatikan, didengar ya bagaimana. Mungkin ada yang tidak masuk dari kalian ya. Mudah-mudahan pada masuk semua. Yang pertama Dini. Ada ya. Bidat. Hadirah. Talita. Hadirah. Hidayah. Hadirah. Nindi. Hadirah. Ya. Salwa. Hadirah. Ada Salwa ya. Ada. Vina. Ada. Ada Vina. Tiki. Ya. Muril. Gusti. Heri. Heri ada juga ya. Sagita. Hadirah. Ada Sagita ya. Hadir ya. Resti. Hadirah. Zaskia. Hadirah. Regina. Hadirah. Berarti hadir semua ya. Alhamdulillah sehat pada hadir semua pada hari ini ya. Mudah-mudahan kita belajar hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Sudah. Baiklah, sekarang kita akan belajar mengenai seni budaya lokal, wayang, qasidah dan hadrah ya. Jadi kita akan belajar mengenai seni budaya lokal, wayang, qasidah dan hadrah ya. Kemudian kalian amati ya, kalian perhatikan yang ada di slide sini, yang ada di fokus ini slide ini ya. Kalian perhatikan gambarnya, gambar-gambarnya yang ada di slide ini ya. Kalian amati apa yang ada di dalam gambar-gambar itu, kemudian apa yang ada di tulisan-tulisan di dalam itu ya. Itu perlu kalian amati, kalian lihat sebagai pelajaran pengetahuan bagi kalian ya. Nah, untuk itu sebelum itu Bapak akan mengulangi pelajaran yang minggu lalu. Kita minggu lalu belajar mengenai Wali Songo ya, tokoh-tokoh penyebar agama Islam di Indonesia atau di Nusantara. Ya, untuk itu Bapak akan mengulangi, akan bertanya dulu kepada kalian, mungkin kalian sudah memahami atau mengerti. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan Wali Songo? Siapa ini? Coba. Wali Songo. Ya, Salwa. Jawab apa? Jadi Wali Songo adalah wali yang 9. Ya, benar, bagus ya. Ya, Wali Songo adalah wali 9. Nah, terus ada lagi pertanyaan selanjutnya, coba sebutkan satu di antara wali 9 Wali Songo. Ya. Sunan Kalijaga, ya bagus, benar juga ya, Sunan Kalijaga. Salah satunya Sunan Kalijaga yang sudah terkenal ya di Pulau Jawa. Kemudian ada lagi yang lain, siapa yang tahu Sunan apa lagi? Ya Nurin?
Ya, Sunan Kudus termasuk Sunan Kudus. Kemudian ada lagi Sunan apa lagi? Ya, Vicky. Sunan Derajat. Nah, Sunan Derajat. Jadi ada Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, dan Sunan Derajat. Itu termasuk Wali Songo, dan banyak-banyak yang lain lagi ya. Banyak wali-wali yang lain lagi, jumlahnya wali 9. Jumlahnya ada 9. Jadi Wali Songo itu 9 wali. Songo itu bahasa Jawa adalah 9. Itu ya namanya Wali Songo. Ya, ada 9 wali jumlahnya itu yang ada di penyebar agama Islam, yang mengajarkan agama Islam di Nusantara atau di Indonesia. Nah, untuk selanjutnya Bapak tanya lagi, siapa tokoh pendiri organisasi Muhammadiyah? Ya, siapa itu Kalita? Apa jawabnya? Siapa pendiri? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Siapa? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, benar ya. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, itu adalah pendiri organisasi Muhammadiyah. Ya, pendiri organisasi Muhammadiyah adanya yang pertama adanya di Jawa Tengah ya, di Jawa Tengah. Ya, itu adalah tempat pertama berdiri di Muhammadiyah ya, kemudian baru ke daerah-daerah lain, ke Sumatera dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi siapa tokoh pendiri organisasi Nahdlatul Ulama atau NU? Ya, itu siapa? Bidat ya? Apa? Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, pada paham semua, pada ngerti semua ya pelajaran yang minggu lalu yang telah Bapak ajarkan ya. Mudah-mudahan ini kalian dapat menambah wawasan pengetahuan kalian semua. Baiklah anak-anak ya, kita mulai ya mengenai belajar yaitu seni budaya lokal, wayang, kasidah dan hadrah ya. Seni budaya lokal, wayang, kasidah dan hadrah. Jadi ada 3 itu. Apa itu wayang ya? Apa pelajaran mengenai wayang, kasidah dan hadrah ya? Yaitu yang pertama adalah wayang ya. Nah, jadi macam-macam seni budaya lokal dulu ya. Bapak jelaskan dulu macam-macam seni budaya lokal. Ya, seni budaya lokal yaitu wayang. Nah, ini amati gambarnya ya. Ini gambar wayang ya. Ini gambar wayang, kalian lihat ini adalah gambar wayang seperti ini wayang ya. Itu diinikan, ini adalah budaya lokal. Salah satunya adalah wayang. Banyak sebenarnya ya seni budaya di Indonesia ini, seni budaya lokal ini banyak di Indonesia, banyak sekali ya. Bukan hanya masalah seni wayang saja, tapi ada seni ukir ya. Islam itu ada seni tari, ada seni pahat, ada seni kaligrafi, macam-macam itu termasuk seni. Tapi sekarang kita belajar mengenai seni wayang ya, itu mengenai seni wayang ya. Itu ya. Nah, kata wayang sebenarnya ya berasal dari bahasa Jawa ya. Seni wayang itu sebenarnya berasal dari bahasa Jawa yang berarti bayangan. Yang berarti bayangan ya. Jika dilihat dari arti filsafatnya, wayang merupakan bayangan atau cerminan dari sejumlah sifat yang dimiliki manusia ya. Jadi sejumlah sifat yang dimiliki ya oleh manusia. Misalnya sifat murka ya. Misalnya sifat murka, serakah ya, kemudian lagi pelit, termasuk pelit ya, kemudian bijak, kemudian lagi dan macam-macam yang lain lagi ya. Nah, secara umum wayang diartikan sebagai boneka. Wayang diartikan sebagai boneka untuk meniru orang. Wayang dibuat dari pahatan kulit ya. Wayang dibuat dari pahatan kulit atau kayu dan digunakan untuk menampilkan tokoh dalam sebuah pertunjukan drama tradisional ya. Pemain wayang dikenal dengan istilah dalang. Namanya pemain wayang itu, yang memainkan wayang itu adalah namanya dalang ya. Orang yang memainkan seperti itu adalah namanya dalang ya. Biasanya wayang diciptakan sesuai dengan watak, sifat dan perilaku yang dimiliki oleh suatu tokoh ya. Itu namanya wayang ya.
Nah, asal usul kesenian wayang hingga kini masih belum diketahui secara pasti. Para ahli memperkirakan bahwa wayang sudah ada dan berkembang sejak zaman kuno, sekitar 1500 tahun sebelum Masehi. Jauh sebelum agama dan budaya dari luar masuk ke Indonesia. Namun saat itu wayang masih dalam bentuk yang sederhana. Artinya wayang yang kita lihat sekarang berbeda dengan wayang pada masa lalu, ya. Seperti itu. Jadi Bapak jelaskan dulu mengenai wayang. Nah, ini mengenai wayang tadi, ya. Wayang dibuat dari dilihat dari arti filsafatnya, wayang merupakan bayangan atau cerminan dari sejumlah sifat yang dimiliki oleh manusia. Jadi biasanya wayang itu ada slide-nya, ya. Ada slide-nya atau layar seperti bioskop atau layar tancap, ya. Bioskop atau layar tancap. Dari situ orang memainkan wayang namanya dalang. Namanya dalang. Orang yang memainkan wayang itu namanya dalang. Dalang inilah yang memerankan yang menceritakan suatu tokoh, ya. Suatu tokoh misalnya mengenai kekuatan raja, mengenai kebijaksanaannya, kebaikannya, kepelitannya, serakahnya seseorang, ya, macam-macam. Atau juga bisa diikat dengan agama, misalnya dulu para wali, para ulama berdakwah dengan menggunakan alat peraga namanya wayang, ya, namanya wayang. Nah, di situ para wali, para ulama menceritakan dari cerita perwayangan itu mengenai misalnya ketauhidan, mengesahkan Allah. Kemudian lagi menceritakan mengenai itu rukun iman, rukun Islam, ya. Kemudian bagaimana masuk Islam, harusnya kita bagaimana orang Islam, sholat, mengenai puasa dan segala macam, mengenai ajaran-ajaran agama Islam, mengenai ilmu-ilmu agama Islam dari cerita, dari memainkan peranannya melalui wayang. Jadi dia ada layarnya yang lebar, yang putih, kemudian ada disorot oleh lampu, kemudian ada penontonnya, ya, penontonnya yang banyak, yang mendengarkan cerita-cerita mengenai Islam, mengenai yang dari ulama, dari wali, ya, wali-wali dan ulama-ulama yang paham mengenai ilmu agama, menceritakan mengenai bagaimana ajaran-ajaran agama Islam, bagaimana kita seharusnya menganut beragama Islam. Nah, itu dari wayang. Jadi wayang ini sebagai alat peraga yang bahwa untuk menyampaikan daripada dakwah, untuk menyampaikan daripada dakwah kita. Itu menyampaikan dakwah menyampaikan untuk agama, ya, untuk ajaran-ajaran agama Islam. Nah, itu salah satunya. Wayang diartikan sebagai boneka, ya. Wayang tadi sudah kalian amati, kalian lihat seperti boneka, ya. Jadi wayang itu ada wayang orang namanya, ada wayang golek, ada wayang banyak jenis-jenis wayang, ya. Wayang orang, wayang golek, ada juga wayang yang dari kulit, ya, biasa. Nah, ini yang kita lihat tadi adalah wayang yang dari kulit. Wayang itu dibikin dari kulit, diukir, dibentuk sedemikian rupa, kemudian dilukis, kemudian dibentuk, kemudian diberi kayu, ada kayunya, ya, untuk memainkan tangannya dan sebagainya atau kepalanya dan sebagainya. Itu diberi situ, makanya jadilah namanya wayang, namanya wayang kulit, ya, wayang ini. Ada lagi wayang orang, ada lagi wayang golek. Wayang golek seperti boneka, itu biasanya di daerah Pasundan, itu dia wayang boneka, ya. Ada. Nah, kalian bisa lihat juga misalnya film Si Unyil, ya, itu boneka, ya. Film Si Unyil dimainkan itu boneka, sama seperti wayang. Nah, begitu juga wayang ini adalah menceritakan juga menampilkan sebuah tokoh yang namanya dalang. Dalang itu adalah orang yang memainkan wayang. Jadi dalang ini harus paham sebuah tokoh, ya. Jadi kalau dia misalnya Semar bagaimana, ya, kalau misalnya dia Arjuna bagaimana, ya, itu ya, seorang dalang harus benar-benar ahli, benar-benar memahami apa itu cerita dari yang diceritakan atau yang disampaikan kepada masyarakat. Baik itu juga berupa agama, ya. Jadi dia seorang dalang itu benar-benar paham akan ilmu agama. Itu adalah mengenai wayang. Jadi wayang ini biasanya ada di Pulau Jawa, ya. Kalau kita di Sumatera sini jarang ada penampilan wayang, tapi kalau memang penduduknya ada orang-orang Jawa bisa
sering ya wayang itu dipertunjukkan. Nah, wayang ini pertunjukannya semalam suntuk, ya, semalam suntuk sampai pagi, mungkin sampai jam 4 ya. Jadi dia benar-benar, tapi orangnya memang menarik, memang senang dengan cerita-cerita perwayangan ini, ya. Jadi semalam suntuk ditampilkan wayang ini. Juga wayang ini ada penyanyinya atau sindennya, ya, ada penyanyinya, bisa 2 orang wanita. Ya, atau berapa orang, biasanya ada sindennya, ada penyanyinya namanya, ya. Itu adalah bagian dari wayang. Jadi ada seni musiknya, ya, seni musik, gamelan dan sebagainya, untuk mengikuti atau memperindah daripada pewayangan, dari cerita-cerita perwayangan. Nah itu. Jadi sekali lagi itu salah satunya, ya, mengenai pewayangan, ya. Jadi pewayangan itu itulah menceritakan berbagai macam tokoh-tokoh, baik itu raja yang bijaksana atau putri yang cantik, ya, atau juga misalnya yang serakah, atau juga yang iri, macam-macam cerita dari pewayangan itu menceritakan sifat-sifat tokoh-tokoh dari orang tersebut, ya. Itu salah satunya. Jadi kalian paham ya mengenai wayang itu, wayang itu adanya di, sekali lagi ada di Pulau Jawa, banyaknya di Jawa Tengah, ya. Di Jawa Tengah itu orang budaya-budaya Jawa ini, ya, budaya-budaya Jawa, atau tidak katakan budaya-budaya lokal, bukan budaya internasional. Budaya lokal itu apa tadi? Budaya lokal itu budaya dari daerah, ya. Budaya lokal, budaya penduduk asli pribumi kita di Indonesia ini, itu namanya budaya lokal. Bukan budaya yang datang dari luar negeri, ya. Kalau budaya luar negeri bukan lagi budaya lokal, namanya budaya internasional dan budaya dunia, ya. Macam dari Eropa atau dari Barat, dari Australia atau dari mana, itu namanya budaya luar atau budaya Barat, ya. Nah, kalau kita di budaya lokal ini adalah budaya daerah kita Indonesia Nusantara yang asli dari zaman nenek moyang kita dari dahulu, ya. Contohnya adalah masalah wayang. Kita lanjutkan lagi, ya, pelajaran kita mengenai wayang tadi, ya. Berikut ini adalah fungsi dari seni wayang, diantaranya sebagai wadah untuk melestarikan budaya daerah serta cita-cita tradisional. Kemudian sebagai penggambaran antara 2 kelompok yang berbeda, yaitu kelompok dengan watak yang baik dan kelompok dengan watak yang buruk. Jadi ada kelompok watak yang baik dan ada kelompok watak yang buruk, ya. Sebagai sarana untuk menenangkan jiwa sosial, karena biasanya pagelaran wayang diadakan besar-besaran dan mengumpulkan banyak masyarakat, sebagai media untuk hiburan rakyat, sebagai sarana pendidikan, budi pekerti, karena memberikan pesan-pesan dan amanat di dalam ceritanya. Nah, itu mengenai fungsi dari seni wayang. Jadi fungsinya seperti itu, sebagai sarana untuk menanamkan jiwa sosial. Manusia itu memiliki sifat sosial. Masyarakat tidak bisa kita hidup sendiri. Kita harus ada masyarakat, ada bermasyarakat, kita bertemu dengan orang, kita harus bersosialisasi, bergaul dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, di keluarga kita, di masyarakat, bahkan di negara kita. Itu salah satunya, ya, sebagai penggambaran antara 2 kelompok yang berbeda, yaitu kelompok dengan watak yang baik dan watak yang buruk, ya. Kemudian sebagai sarana untuk menaikkan jiwa sosial tadi, pagelaran wayang diadakan besar-besaran dan mengumpulkan banyak masyarakat. Jadi wayang ini masyarakat banyak yang nonton, ya. Sama seperti organ tunggal, ya. Jadi berkumpul. Nah, orang melihat selainnya itu melihat cerita wayang, mendengarkan apa yang diceritakan oleh dalangnya, ya. Dalang yang benar ahli di dalam bidang itu, ya. Kemudian orang penonton, ya, masyarakat berkumpul untuk menonton dan mendengarkan cerita dari pewayangan, ya. Ya, baiklah, selanjutnya tadi mengenai wayang, sekarang kasidah. Ya, kalian sudah tahu kasidah, ya. Kasidah atau bisa dikatakan grup rebana atau kasidah. Nah, kasidah berasal dari bahasa Arab, ya. Kasidah berasal dari bahasa Arab yang artinya nyanyian. Yang artinya nyanyian dengan syair-syair bertemakan agama Islam atau dakwah Islam, ya. Dalam kesenian kasidah biasanya alat musik yang digunakan adalah rebana dan krecek. Tahu krecek? Rebana, alatnya, ya, rebana dan krecek.
Seni kasidah lahir bersamaan dengan kelahiran Islam. Kasidah pertama kali muncul ditampilkan oleh kaum Ansor dalam perjalanan hijrah dari tanah kelahirannya Mekah ke Yasrib di Madinah. Ya, jadi inilah kasidah. Perhatikan gambarnya, orang bermain kasidah atau rebana, ya. Orang bermain kasidah atau rebana. Jadi kasidah itu saya ulangi lagi berasal dari bahasa Arab yang artinya nyanyian. Yang artinya nyanyian dengan syair-syair bertemakan agama Islam atau dakwah Islam, ya. Nah, kasidah sebagai bentuk kesenian yang dapat bertahan hingga sekarang. Dari tahun ke tahun dari tahun ke tahun grup kasidah selalu datang saling berganti. Sementara itu jenis kasidah yang masih murni adalah memakai alat musik rebana dan krecek hingga wujudnya bercampur musik modern yang terus berkembang, ya, seperti itu. Kemudian apa fungsi kasidah? Apa fungsinya? Fungsinya kasidah adalah untuk hiburan, ya. Salah satunya adalah untuk hiburan. Nah, walau begitu ada banyak makna yang bisa diambil di dalamnya karena ada pesan tersirat di setiap syairnya. Salah satunya, ya. Jadi di syair-syairnya itu ada pesan yang tersirat yang harus yang untuk untuk kita manusia yang bermanfaat, ya. Yang tersirat di dalamnya untuk kehidupan kita manusia ini, ya, selama kita hidup ini. Nah, contoh seperti membuat syair yang menjelaskan tentang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jadi itu membuat syairnya itu, syair-syairnya apa syair-syairnya? Syair-syairnya itu kata-katanya itu, ya, kata-katanya syair-syairnya itu ada tentang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dakwah Islam dan masih banyak contoh lainnya dengan satu tujuan, yakni menjunjung tinggi sejarah agama Islam khususnya di Indonesia, ya. Itu salah satu adalah kasidah. Nah, seni kasidah pun biasa dipergunakan pada acara marhaban, ya, yaitu acara menyambut kelahiran bayi serta pada acara cukuran bayi, ya, yang berumur 40 hari dan pada hari besar Islam lainnya berbeda dengan jenis musik yang datang dalam budaya Indonesia. Nah, kasidah merupakan kesenian yang diapresiasi oleh kalangan ulama dan pesantren, ya. Kalangan ulama dan pesantren. Nah, ya, saya jelaskan lagi, ya, biar paham, biar ngerti. Jadi kasidah sebagai bentuk kesenian bertahan hingga sekarang dari tahun ke tahun. Nah, grup kasidah selalu datang saling berganti. Jadi ada kasidah, ada rebana, ya. Ada kasidah, ada rebana. Kasidah itu ada rebana adalah yang tradisional, yang tidak ada gitarnya, yang tidak ada surulingnya, ya, rebana, ya. Yang tidak ada biolanya, salah satunya. Jadi kasidah itu ada dua, ada yang namanya rebana, itu tradisional, ya, musik tradisional rebana. Kemudian di modern lagi, pada orang-orang pada bisa memetik gitar, biola dan sebagainya, ada organnya. Kemudian qasidah itu menjadi qasidah modern. Ada namanya qasidah modern, ya. Siapa yang terkenal? Qasidah modern. Nah, Nasidaria Semarang, ya. Nasidaria Semarang itu adalah qasidah modern. Ada gitar, ada seruling, ada organ, ada biola, kemudian ada apa lagi? Dan alat-alat musik yang lain, ya. Seperti itu. Nah, alat-alat qasidah modern ini dihubungkan dengan alat listrik, drum listrik, ya. Jadi itu sudah modern namanya. Sudah ada organnya, sudah ada biolanya, sudah ada segala macam alat-alat yang modern. Nah, tapi kalau rebana bedanya, kalau rebana itu rebana itu tradisional. Rebana itu tradisional, hanya yang dari alatnya, ya, dan kecrek, tahu kecrek? Rincingan begitu, kecrek, ya. Jadi di situ kalau rebana itu cuma ada bass,
ada Masri namanya ya, ada segala macam, cuman ada seperti itu ya. Tidak banyak ada untuk nikah dan lain sebagainya. Alat-alat itu ada tradisional, tidak menggunakan gitar, tidak menggunakan seruling, tidak menggunakan biola, tidak menggunakan organ ya. Jadi dia cuman alat saja ya, cuman alat saja untuk berkesenian, untuk menyampaikan sesuatu. Nah, dari qasidah atau dari rebana inilah orang menyampaikan dakwahnya melalui syair-syairnya, melalui lagu-lagu daripada rebana ini. Begitu juga lagu qasidah ya, yang terkenalnya adalah qasidah Nasidaria Semarang ya. Nasidaria modern itu yang modern. Tapi kalau di daerah kita ini biasa kita menggunakan apa yang namanya rebana ya. Jadi rebana itu hanya itunya saja, alatnya yang ditabuh, kemudian kecret itu saja. Kemudian ada penyanyinya, vokalisnya ya. Ada penyanyi vokalisnya, itu namanya rebana. Nah, beda antara rebana dengan qasidah. Kalau qasidah sudah modern alatnya, kalau rebana masih tradisional, ya masih tradisional itu rebana. Nah, rebana biasanya digunakan kapan? Kapan digunakan rebana itu? Nah, ya. Rebana digunakan pada waktu acara pernikahan, qasidah juga sama biasanya. Kemudian biasa untuk arak-arakan pengantin ya, pada acara sunatan, marhaba ya. Itu biasanya orang mengundang alat kesenian lokal ya, kesenian-kesenian dari daerah-daerah yang tradisional seperti rebana, atau juga yang lebih modern adalah qasidah modern ya, itu semuanya. Nah, di dalam qasidah ini, di dalam rebana juga itu banyak makna yang bisa diambil di dalamnya, karena pesan tersirat setiap syairnya. Banyak syairnya mengenai misalnya bagaimana dengan pahala sholat ya, dengan misalnya anak yang soleh, apalagi ya kelahiran Nabi ya. Nah, juga banyak syair-syairnya itu mengenai agama. Kemudian acara-acaranya juga seperti acara Maulid Nabi, ya Isra Mi'raj dipergunakan alat rebana ini, dimainkan alat rebana ini, ada qasidah modern ya. Di acara-acara agama Islam ya, peringatan hari-hari besar agama Islam biasanya menggunakan musik-musik seperti itu, atau menggunakan alat qasidah atau alat rebana ya, itu salah satunya. Mungkin dari kalian ini ada yang sudah bisa menyanyi, suaranya yang bagus untuk melakukan daripada mengikuti qasidah dan rebana. Baiklah, sekarang kita selanjutnya yaitu yang ketiga atau C ini ya, adalah hadroh. Apa itu hadroh? Hadroh atau yang sekarang ini kita kenal dengan musik terbangan ya. Hadroh atau yang sekarang ini kita kenal dengan musik terbangan atau rebana. Sudah dikenal sejak masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini terlihat dari penyambutan kaum Ansor kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sudah dari zaman Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hadroh ini sudah ada, ya. Dengan misalnya pada waktu Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, disambut dengan lagu Tola al-Badru, ya. Tola al-Badru itu adalah penyambutan, yaitu kaum Ansor kepada Nabi Muhammad yang datang dari hijrahnya dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah ya. Dari Mekah ke Madinah. Nah, ini perhatikan ya, amati, ini adalah namanya alat hadroh. Bunyi kita apa? Terbangan. Ya, kita terbangan ya, kalau bahasa yang ininya hadroh. Jadi kita terbangan ya, biasa dimainkan. Nah, ini hadroh. Nah, ini sudah terkenal sejak masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Itu termasuk hadroh ini, atau kita kenal dengan, kalau daerah kita ini namanya terbangan ya. Kita sering mendengarnya orang dengan terbangan.
Seni hadroh diperkirakan mulai diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia pada abad ke-13 ya. Jadi diperkenalkan di kita ini di daerah kita di Nusantara di Indonesia ini yaitu pada abad ke-13 Hijriah ya. Nah, dibawa oleh seorang ulama besar dari negeri Yaman yang bernama Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Jadi siapa namanya? Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. 1259 1330 Hijriah atau 1839 sampai 1931 Masehi ya. Ia datang ke Indonesia dengan misi dakwah Islam. Dengan misi dakwah Islam. Itu Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi ya. Nah, di samping itu ia juga membawa kesenian Arab berupa pembacaan sholawat. Pembacaan sholawat diiringi rebana yang kemudian dikenal dengan seni hadroh ya. Cara Habib Ali dalam mengenalkan hadroh yaitu dengan mendirikan sebuah majelis sholawat sebagai sarana mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW. Hadroh al-Banjari masih merupakan jenis musik hadroh yang mempunyai keterkaitan sejarah pada masa penyebaran agama Islam oleh Sunan Kalijaga di Jawa ya. Oleh Sunan Kalijaga di Jawa. Jadi Sunan Kalijaga inilah ya juga memperkenalkan kesenian hadroh ini juga dipakai oleh Sunan Kalijaga. Jadi itu tadi ya. Jadi ini dari awalnya yaitu seorang ulama yang membawanya itu dari negeri Yaman daerah Arab situ ya. Kemudian namanya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ya. Paham ya mengenai hadroh ya? Hadroh atau itu terbangan. Seni hadroh diperkirakan mulai diperkenalkan kepada kesenian ini seringkali digelar dalam acara-acara seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj atau hajatan semacam sunatan ya, dan pernikahan. Jadi hadroh ini diperkirakan mulai diperkenalkan kepada kesenian ini yaitu dalam acara-acara apa? Pertama Maulid Nabi ya, acara Maulid Nabi. Kemudian acara Isra Mi'raj, kemudian hajatan semacam sunatan dan pernikahan. Alat hadrohnya sendiri berasal dari daerah Timur Tengah atau Timur Tengah, daerah Arab situ ya, dari daerah Arab ya, dan dipakai untuk acara kesenian. Kemudian alat musik ini semakin meluas perkembangannya hingga ke Indonesia, mengalami penyesuaian dengan musik-musik tradisional, baik seni lagu yang dibawakan maupun alat musik yang dimainkan ya, seperti itu. Nah, jadi itulah tadi ya. Jadi hadroh ini biasa dipergunakan tadi acara Maulid Nabi. Kalau Maulid Nabi ada hadrohnya ya. Kalau tidak Rabbana, kalau tidak qasidah, kalau tidak biasanya menggunakan namanya hadroh atau terbangan. Tuh ya. Nah, hadroh ini juga ada yang perempuan mainkannya, ada yang laki-laki, tapi kebanyakan laki-laki ya. Hadroh ini kebanyakan laki-laki ya. Itu berjumlah pemainnya ada kadang-kadang 10 orang ya. Ada 7 orang, ada 12 orang, ada 15 orang. Macam-macam ya. Begitu juga rebana dengan qasidah sama ya. Pemainnya juga sama, kadang 10 orang, 12 orang, 7 orang. Minimal kadang pemainnya itu berapa orang? 10 orang. Ya. Ada 10 orang. Itu mengenai qasidah, rebana maupun hadroh sama seperti itu. Nah, dipergunakan juga pada waktu hajatan atau sedekah, pada waktu hajatan, sedekah dan segala macam sunatan, acara sunat-sunatan itu biasanya dipergunakan adalah hadroh ya, terbangan-terbangan. Apalagi kalau acara pernikahan untuk arak-arakan pengantin ya. Pengantin itu diarak dari misalnya dari suatu desa ya, dari rumah pengantin laki-laki ke pengantin perempuan atau dari perempuan ke tempat laki-laki itu diarak melalui yang namanya hadroh, yang namanya terbangan ini ya.
Nah, isinya apa hadroh ini? Biasanya isinya itu mengenai keunikan musik hadroh termasuk banjari adalah hanya terdapat dua alat musik, yaitu hadroh dan bass. Hadroh dan bass yang dimainkan dengan cara dipukul secara langsung ya. Dipukul secara langsung oleh tangan pemain tanpa menggunakan alat pemukul. Itu. Nah, juga karena variasi pukulan hadroh sangatlah kaya, hadroh cocok dimainkan oleh siapapun untuk mengiringi nyanyian sholawat yang bertemakan pesan-pesan agama dan juga pesan-pesan sosial budaya, umumnya menggunakan bahasa Arab ya. Jadi menggunakan bahasa Arab. Tapi belakangan banyak yang mengadopsi bahasa lokal untuk kesenian ini ya. Jadi kemudian hadroh banjari pertama kali berkembang di daerah mana? Di daerah di daerah Kalimantan dan semakin berkembang daerah Jawa Tengah, Jawa Timur hingga ke Jakarta. Hadroh seakan-akan sangat digemari oleh kaum muda, lelaki maupun perempuan ya. Terbukti beberapa daerah Indonesia dan elemen masyarakat kita dalamnya mencoba menghidupkan alat tabu seperti itu untuk mengiringi lantunan salawat ya. Jadi banyak di Kalimantan ya, di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera ya, daerah kita ini juga ya. Di daerah-daerah kita ini sudah hadroh ini menyeluruh. Di Sulawesi, bahkan di Nusa Tenggara, di semua pulau yang besar-besar di Indonesia ini, dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Irian Jaya, ada semua ya. Yang orang-orang yang menganut agama Islam mempermainkan atau berkesenian hadroh ini ya. Satunya banyak yang dipergunakan di dalam hajatan-hajatan, sedekah-sedekah, ya, acara Isra Mi'raj, Maulid Nabi dan segala macam acara ya. Itu ada. Ya, tadi sudah Bapak jelaskan semua, tadi pelajaran. Sekarang mungkin ada sudah paham atau yang ada yang belum paham ya. Untuk itu sekarang ini silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Untuk itu siapa yang mau bertanya silakan. Pak, ya silakan. Saya bertanya. Ya. Pak, wayang itu sama dengan boneka atau berbeda? Wayang itu sama atau berbeda dengan boneka ya. Nah, berbeda ya. Berbeda ya antara wayang dengan boneka. Kalau boneka dari bahan kain atau dasar dibentuk seperti manusia, binatang dan bentuk yang lain ya. Itu adalah kalau boneka. Kalau wayang itu dibikin dari kulit, kemudian kulit itu dibentuk seperti manusia. Kalau boneka biasanya dibikin dari apa? Dari bahan kain ya, dari bahan kain atau dari bahan kapas atau kapuk dan lain sebagainya. Jadi berbeda antara wayang dengan boneka. Jadi wayang itu bukan boneka ya. Memang ada wayang orang, ada wayang yang bentuk yang lain ya, seperti boneka. Nah, tapi wayang yang kita pelajari ini adalah dari kulit ya, yang bahan bakunya, yang bahannya dari kulit dibentuk yang seperti demikian rupa, kemudian ada kepalanya, ada badannya, ada tangannya menyerupai manusia seperti boneka juga ya, tapi dia bukan boneka. Kalau boneka dibuat dari bahan kain atau kapuk atau yang lain-lainnya, bahan yang lain ya, bukan dari kulit kalau boneka. Tapi kalau wayang dibikin dari kulit yang dibikin sedemikian rupa. Untuk selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Saya Pak. Ya silakan. Apa ciri-ciri kasidah? Apa ciri-ciri kasidah? Bagus ya, pertanyaannya bagus sekali. Apa ciri-ciri kasidah ya? Jadi ciri-ciri kasidah itu yaitu syair-syairnya berisi pujian kepada Allah dan para Rasul. Isi syairnya mengandung ketauhidan. Isi syairnya memiliki substansi nilai sastra ilahiyah ya. Jadi isi syair-syairnya berisi mengenai pujian-pujian kepada Allah ya, mengesahkan Allah, pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ciri-ciri kasidah ya, salah satu cirinya seperti itu. Juga syairnya memiliki nilai sastra ilahiyah. Nilai sastra ilahiyah itu nilai sastra Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Jadi dari syair-syairnya dari mengenai pujian-pujian kepada Allah. Itu salah satunya. Nah, itu ya, ciri-ciri daripada qasidah. Ada lagi yang lain bertanya? Ya,
Ya, silakan. Apakah sama antara qasidah dan hadroh? Apakah sama antara qasidah dengan hadroh? Ya, kalau qasidah ya adalah alat yang ditabuh atau yang dibunyikan lebih banyak dari hadroh. Kalau hadroh alatnya sedikit, ya. Hadroh itu alatnya sedikit dan qasidah. Juga cara memainkan dan menabuhnya berbeda. Cara memainkan dan menabuhnya berbeda, tapi sama, kebanyakan alatnya dibikin dari kulit, ya, dibikin dari kulit, dan lagunya kebanyakan sama-sama memuji Allah. Jadi biasanya kalau qasidah lebih banyak daripada hadroh. Jumlah orang memainkan alat musiknya itu, alat-alatnya itu, kalau qasidah lebih banyak, hadroh sedikit, ya. Misalnya kalau qasidah 15, kalau hadroh itu cuma 7 orang, mungkin 5 orang atau berapa orang ini, lebih sedikit daripada qasidah. Itu salah satu perbedaannya, ya, seperti itu. Karena hadroh juga cara memainkan dan menabuhnya berbeda, ya. Cara memainkan hadroh, cara menabuhnya berbeda, ya. Cara ininya, suara-suaranya itu berbeda. Ada yang mungkin diketok di pinggir, di tengah, di atas, di bawah, dan lain sebagainya. Juga bunyi suara-suara yang dihasilkan, yang dikeluarkan oleh alatnya berbeda. Jadi berbeda hadroh dengan qasidah itu berbeda seperti itu, ya. Kemudian syair-syairnya kebanyakan adalah, nah kemudian alat itu tapi sama-sama dari kulit, sama-sama dari kulit, bikinnya sama-sama dari kulit, ya. Itu sama-sama dari kulit, dan lagunya kebanyakan sama-sama memuji Allah. Lagunya sama memuji Allah, tetapi bahan bakunya sama dari kulit, tapi cara menabuhnya berbeda, suara yang dihasilkan berbeda, kemudian jumlah orang yang memainkannya juga berbeda, ya. Jumlah yang memainkannya juga berbeda. Itu salah satunya, ya, ciri khas daripada qasidah dan hadroh dan perbedaannya. Baiklah, sekarang waktunya kita diskusi, ya. Tadi sudah bertanya, kalian sudah bertanya, sudah Pak jawab, ya, kita jawab, ya. Kemudian lagi sekarang Pak waktunya untuk berdiskusi. Untuk diskusi ini, yaitu ini kelompok A, ya, di kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan kelompok D, ya. Kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan kelompok D. Untuk yang maju ke depan, kelompok A adalah yang menyajikan makalah atau membacakan pelajaran pada hari ini. Untuk itu silakan yang untuk membacanya. Dengarkan, ya, perhatikan yang lain, ya. Ini makalah kelompok A atau pelajaran yang tadi, ya, yang akan dibahas, akan dibacakan oleh kelompok A. Silakan kelompok A untuk membacanya. 1. Wayang. Menurut Brandes, wayang sangat erat kaitannya dengan kehidupan sosial, kultural, dan religius masyarakat Jawa. Wayang berasal dari kata mahyam, yang artinya menuju kepada Yang Maha Esa. Kesenian wayang dimainkan oleh seorang dalang, sekaligus menjadi narator dialog para tokoh wayang, dengan diiringi musik, gamelan, dan tambang. 2. Qasidah dan hadroh. Qasidah secara bahasa adalah syair. Qasidah berasal dari kesusastraan Arab, bersifat pujaan keagamaan yang biasanya dinyanyikan. Menurut ahli ilmu adab atau sastrawan, qasidah menerangkan maksud pokok pembicaraan dengan menyebut kekasih, menerangkan betapa berat dan susahnya ditinggal kekasih, karuniaan, kemurnian, dan pengorbanan, menerangkan betapa berat dalam cinta dan sebagainya. Kekasih dalam hal ini adalah Sang Maha Pengasih, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pengertian hadroh hampir sama dengan qasidah. Menurut jenis syairnya, lebih dihususkan seperti syair-syair pujian yang dilakukan untuk Nabi Muhammad SAW. Jenis bahasanya kebanyakan berbentuk bahasa Arab.
Nah ya itu ya. Jadi itulah makalah atau pelajaran ya, pelajaran kita hari ini yang disampaikan oleh grup A ya, yang disajikan oleh grup A. Untuk itu dari grup B, C, D silakan untuk menanggapi atau bertanya. Dari grup B ya, silakan untuk bertanya untuk grup lain atau untuk grup A boleh, untuk grup lain silakan untuk bertanya. Apakah wayang kasidah dan hadroh itu termasuk dakwah atau termasuk kesenian biasa saja? Ya. Hanya untuk menghibur masyarakat. Nah itu ya, jadi wayang kasidah hadroh hanya sebagai hiburan biasa atau sebagai dakwah atau sebagai apa? Untuk itu mungkin ada yang pendapat yang dari grup lain silakan. Ya dari grup C apa pendapatnya? Pendapat kelompok C, menurut pendapat kami tidak termasuk pendakwah karena tidak ada ceramah-ceramahnya atau penjelasan-penjelasan oleh seseorang. Ya itu menurut kelompok C ya pendapatnya. Nah untuk kelompok lain ada yang kelompok D silakan apa pendapatnya? Pendapat grup D, menurut pendapat kami termasuk dakwah karena alat-alat yang dipakai sebagai alat untuk berdakwah, alat pendidikan dan komunikasi. Ya itu menurut pendapat grup D ya, di grup D pendapat seperti itu. Mungkin grup A yang menyanyikan ada pendapat juga silakan. Jadi pendapat kelompok A, wayang hadroh kasidah termasuk dakwah, tapi dakwahnya menggunakan alat. Tidak cuma pakai suara saja, tapi ada alat yang dibunyikan dan suara orang yang diisi syairnya tentang Tuhan, tentang anak yang soleh dan ilmu-ilmu agama Islam dan lain-lainnya. Nah ya, itu jadi dari pertanyaan grup B tadi sudah dijawab oleh grup C, dijawab oleh grup D, dan dijawab oleh grup A. Ya, jadi seperti itu apa yang dipertanyakan oleh grup B tadi ya. Jadi sudah terjawab semua menurut kelompok C, menurut kelompok D, dan menurut kelompok A ya. Jadi itu termasuk apakah dakwah, apa bukan, atau termasuk apa. Cuma jadi ada pendapat-pendapat masing-masing mengeluarkan pendapat. Untuk itu mungkin ya pendapat yang mana yang benar. Untuk diskusi ini kalian ya dapat mengeluarkan ide-ide kalian, apa yang dipelajari, apa yang telah disajikan oleh grup A tadi, apa yang telah dibacakan pelajaran tadi, jadi bisa ditanggapi seperti itu ya. Mungkin yang benar pendapat grup C, mungkin pendapat grup D, mungkin pendapat A. Tapi sepertinya ya yang lengkap adalah pendapat grup A ya, yang pendapat grup A dan lengkap. Tapi yang grup lain juga tidak salah, ya tidak salah. Tapi yang lebih lengkap adalah pendapat grup A. Nah itulah diskusi kita pada hari ini. Mudah-mudahan diskusi ini dapat dapat mengeluarkan ide-ide, dapat kalian menggunakan wawasan pengetahuan kalian ya untuk berdiskusi. Untuk itu sekarang ini ada kesimpulan diskusi. Untuk kesimpulan diskusi silakan untuk membaca kesimpulannya ya. Ya. Nah untuk itu kesimpulan diskusi coba silakan dibacakan oleh grup D saja. Ya silakan. Kesimpulan dari diskusi. 1. Seni budaya lokal adalah kebudayaan atau kesenian-kesenian yang ada di daerah-daerah di Nusantara atau di Indonesia yang biasa dipergunakan ulama atau wali untuk berdakwah dalam rangka menyebarkan agama Islam dan mengajarkan ajaran-ajaran Islam. 2. Wayang merupakan alat kesenian dari Jawa yang berfungsi sebagai alat dakwah, alat pendidikan dan komunikasi, sumber sastra, budaya dan hiburan. 3. Wayang merupakan hasil karya seorang wali yaitu Sunan Kalijaga. Wayang mengandung nilai filosofi, religius dan pendidikan. Kasidah adalah puisi yang terdiri dari 14 bait lebih. Kasidah merupakan jenis seni suara yang bernafaskan. Terus yang keempat, Kasidah adalah puisi yang terdiri dari 14 bait lebih. Kasidah merupakan jenis suara yang bernafaskan Islam karena berisikan unsur-unsur dakwah Islam. 5. Hadroh adalah suatu kesenian dalam bentuk seni tari dan nyanyian-nyanyian yang bernafaskan Islam. nah ya itu jadi temanmu tadi sudah ada kesimpulan ya dari dari acara dari diskusi kita ini.
sudah ada hasil kesimpulan mana yang benar, mana yang ini sudah dapat kita simpulkan semua. Ustaz bacakan, Pak bacakan lagi ya. Kesimpulan dari diskusi, satu, seni budaya lokal adalah kebudayaan-kebudayaan atau kesenian-kesenian yang ada di daerah-daerah di Nusantara atau di Indonesia yang biasa dipakai dengan dipergunakan oleh ulama atau wali untuk berdakwah dalam rangka menyebarkan agama Islam dan mengajarkan ajaran-ajaran Islam. Wayang merupakan alat kesenian dari Jawa yang berfungsi sebagai alat dakwah, alat pendidikan dan komunikasi, sumber sastra, budaya dan hiburan. Wayang merupakan hasil karya seorang wali yaitu Sunan Kalijaga. Wayang mengandung nilai filosofi, religius dan pendidikan. Qasidah adalah puisi yang terdiri dari 14 bait ya, terdiri dari 14 bait lebih. Qasidah merupakan jenis suara yang bernafaskan keislaman karena berisikan unsur-unsur dakwah ya. Itu. Kemudian qasidah adalah puisi yang terdiri dari 14 bait. Dari 14 bait lebih. Qasidah merupakan jenis suara yang bernafaskan Islam karena berisikan unsur-unsur dakwah Islam. Kelima, hadra adalah suatu kesenian dalam bentuk seni tari dan nyanyian-nyanyian yang bernafaskan Islam. Nah, itu adalah kesimpulannya ya. Tadi kalian kesimpulan itu sudah dibacakan teman kalian ya. Hasil diskusi kita ini, mudah-mudahan diskusi kita ini dapat menambah wawasan kalian ya. Dapat memberikan ide-ide atau mengeluarkan daripada pengetahuan wawasan-pengetahuan kalian. Itu tugas kalian untuk minggu depan. Ya, ada PR, ada tugas kalian ini ya untuk di rumah. Minggu tadi sudah Bapak periksa, sudah Bapak beri. Sekarang tugas kalian yaitu buat resume atau ringkasan. Buat resume atau ringkasan dari buku pelajaran sudah dipelajari tadi. Ya, tadi sudah buku pelajaran dipelajari, dibaca, dibuat ringkasan atau di resume ya. Kemudian juga tulis yang ada di buku tulis itu, di buku pelajaran itu 10 soal esai. Ditulis 10 soal esai beserta uraian jawaban uraiannya ya. Jadi soalnya dibikin, kemudian uraiannya jawaban uraiannya itu dibikin ya, dibuat 10 soal itu ya. Jawabannya uraiannya 10 soal. Nanti minggu depan akan Bapak nilai, akan Bapak periksa dan akan Bapak nilai ditulis di buku pelajaran kalian yang sudah biasa kalian pelajari, yang biasa kalian tulis, yang biasa kalian pakai ya. Itu adalah tugas kalian untuk di rumah ya. Satu meresume, kedua menjawab 10 esai itu ya. Soalnya dan jawabannya ditulis ya, semua uraiannya itu ditulis. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran kita coba sholawat dulu ya. Sholatullah, sholatullah ala Bye.
hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.